Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam abang dan kakak. Perkenalkan, nama saya Virta Yuga Pranata dari Satgas 2023. Izin untuk mengumpulkan tugas rangkuman materi dari LDK yang saya dapatkan pada tadi pagi. Materi pertama yang saya dapatkan yaitu Ketrisaktian dan 12 Mei. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat sejarah berdirinya Kampus Trisakti. Pada awalnya, Kampus Trisakti bernama Baperki, yang didirikan oleh himpunan-himpunan Tionghoa. Lalu, dikarenakan banyaknya mahasiswa yang bergabung selain dari himpunan Tionghoa, Kampus Baperki berganti nama lagi menjadi Respublika. Meskipun sudah berganti nama, Kampus Respublika pun harus berganti nama lagi menjadi Trisakti dikarenakan adanya isu-isu bahwa Kampus Respublika menganut golongan kiri. Lalu berganti nama menjadi Trisakti hingga sekarang. Saya akan menjelaskan secara singkat tragedi 12 Mei 1998. Pada waktu itu terjadi krisis moneter yang mengakibatkan nilai tukar mata uang rupiah dengan mata uang asing turun drastis sehingga melemahkan ekonomi Indonesia. Hal ini memicu amarah para mahasiswa, terkhususnya mahasiswa Kampus Trisakti. Mereka lalu mengadakan demo dengan tujuan untuk melengsarkan kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada awalnya, mahasiswa Trisakti melakukan aksi damai. Mereka berdemo di kampus, lalu mereka akan melakukan long march. Namun ketika belum terlalu jauh, ketika mereka sampai tiba di depan bekas kantor Wali Kota Jakarta Barat, mereka dihadang oleh aparat yang telah membuat barikade. Aparat sudah menggunakan senjata lengkap dan juga membuat tameng dan juga menggunakan pentungan. Hal ini tidak membuat para mahasiswa takut. Mereka justru berorasi dan demo di depan para aparat tersebut. Para mahasiswi pun bahkan sampai membagikan bunga-bunga kepada mahasiswa dan juga pada para aparat. Namun hal ini tidak berlangsung lama dikarenakan adanya seorang provokator. Dia memprovokasi para mahasiswa yang sedang berdemo dengan menggunakan kata-kata kotor dan juga mengejek mereka, sehingga dia dikejar oleh para mahasiswa. Lalu dia berlari menuju ke aparat. Aparat pun langsung menembaki para mahasiswa yang mendekat. Mereka menembaki dan juga mengejar para mahasiswa tersebut. Meskipun mahasiswa tersebut kabur berlarian ke kampus mereka, namun para aparat tetap mengejar dan menembaki mereka, hingga banyak korban berjatuhan dari pihak mahasiswa. Lalu saya akan menjelaskan lagi mengenai trikrama. Trikrama ada 9, yaitu takwa, tekun, dan terampil, asah, asih, asuh, lalu ada satria, setia, dan juga sportif. Materi berikutnya yang saya dapatkan adalah bela negara dan Pancasila. Untuk memulainya, saya akan membacakan Pancasila terlebih dahulu. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia. Poin-poin di atas, maksudnya sila-sila di atas sangat penting untuk diamalkan kita sebagai warga negara Indonesia. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai bela negara. Bela negara adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk membela dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia kita. Sebagai seorang dokter, upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk membela tanah air meliputi berjuang sekuat tenaga dalam profesi kita. Materi selanjutnya yaitu advokasi, negosiasi, dan lobbying.
Advokasi adalah suatu tindakan untuk mengubah keputusan dari stakeholder. Lalu selanjutnya untuk negosiasi. Negosiasi adalah sebuah kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak atau lebih atau kelompok dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan. Beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam negosiasi ada win-win solution, lalu yang saya ketahui juga ada yang dinamakan kompromi. Lalu yang terakhir ada lobbying. Apabila negosiasi tidak berjalan lancar, maka kita bisa melakukan lobbying dengan tujuan untuk mengubah kesepakatan yang telah kita sepakati. Lalu materi terakhir yang saya dapatkan adalah kepemimpinan. Seorang kepemimpinan berarti sebuah seni untuk menyatukan orang-orang yang kita pimpin. Seorang pemimpin diciptakan, bukan dilahirkan. Lalu ada juga tiga jenis dari pemimpin, yaitu seorang pemimpin yang otoriter, pemimpin yang karismatik, dan juga pemimpin yang demokratis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.